Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alna Maryam. Perkenalkan, saya Alna Maryam Masukanti. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi Kelautan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan final text akhir pada bulan Maret 2025. Di sini saya mengambil PBI, Rakaman Akademi PBI Maret 2025 dan mengampu kimia farma data analis. Di sini saya akan mempresentasikan performance analisis kimia farma dari tahun 2020 hingga 2023. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan dahulu, saya Alna Maryam Masukanti yang merupakan mahasiswa Sistem Informasi Kelautan Universitas Pendidikan Indonesia yang mengampu sekarang menjalani semester 6. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai diri saya sendiri, yaitu saya merupakan mahasiswa yang selalu antusias serta bertekad kuat karena saya ingin selalu tahu serta senang mengeksplorasi tantangan dan peluang baru. Saya aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Di sini saya memandang kegagalan sebagai pengalaman belajar dan terus berusaha mencapai kesuksesan. Nah, di sini komitmen saya kuat terhadap pengembangan diri yang telah membentuk kemampuan saya untuk beradaptasi dan unggul dalam berbagai bidang. Nah, sekarang saat ini saya berfokus pada mata kuliah saya. Di sini kuliah saya ini tentunya mempelajari berbagai hal seperti sistem informasi, data analis, sistem geografis kelautan, dan pemrograman. Nah, di sini saya itu berfokus pada membangun landasan untuk mencapai tujuan masa depan yang mengambil langkah-langkah proaktif sejak sekarang dengan semangat inovasi dan tekad untuk mengatasi berbagai rintangan. Di sini saya yakin dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam setiap kesempatan yang saya jalani. Berikut lampiran media sosial saya, Instagram saya, Anasan 1001, ini email saya alnamaryam@gmail.com. Di sini domisili saya merupakan warga Bekasi dan inilah kredit saya. Baik, selanjutnya mengenai company yang saya tahu dalam perusahaan ini ialah Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi terintegrasi yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam industri kesehatan di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1817, Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi yang tertua di Indonesia dan memiliki peran penting dalam menyediakan obat-obat serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari holding BUMN Farmasi, Kimia Farma memiliki lini bisnis yang mencakup produksi dan distribusi obat, jaringan apotek yang luas, layanan laboratorium, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya. Dengan visi untuk menjadi perusahaan kesehatan nasional yang berdaya saing global, Kimia Farma terus berinovasi dalam pengembangan produk farmasi, alat kesehatan, serta layanan berbasis teknologi. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan solusi kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui strategi ekspansi digitalisasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kimia Farma terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri farmasi dan layanan kesehatan di Indonesia. Baik, dalam proyek portofolio di sini, proyek ini tentunya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023 menggunakan Google Looker Studio dengan meningkatkan kebutuhan akan visualisasi data yang efektif. Perusahaan ini memperoleh wawasan yang lebih dalam terkait dengan tren penjualan, profitabilitas, dan efisiensi operasional dari berbagai cabang di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma memiliki jaringan distribusi yang luas dengan ratusan cabang di berbagai provinsi. Namun dalam mengelola data transaksi, penjualan, dan profitabilitas, perusahaan menghadapi tantangan dalam menyajikan data yang akurat, cepat, dan mudah dipahami oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis.
pada problem statement, sistem pelaporan yang ada masih memberikan gambaran cukup interaktif dan terstruktur untuk menganalisis tren bisnis secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dashboard. Dashboard yang mampu menampilkan berbagai metrik penting seperti total transaksi, pendapatan, profitabilitas per provinsi, serta pengambilan stok dan penjualan, guna memberikan wawasan yang lebih akurat bagi manajemen dan dalam menentukan strategi bisnis ke depan. Melalui proyek ini, dashboard interaktif akan dikembangkan di Looker Studio dengan memanfaatkan data dari Google BigQuery sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi bisnis secara real time dan melakukan analisis secara komprehensif. Selanjutnya, ini adalah kumpulan link-link yang saya cantumkan di PPT. Berikut yang saya kerjakan ada 9 link yang saya buat datanya dari keempat data yang diberikan, yaitu data kantor cabang, produk, inventory, dan transaksi yang dimana saya kelola menjadi ke-9 link ini, dan link 10 ini merupakan gabungan yang saya susun. Shortcut-nya di Microsoft Word bisa diakses di sini. Selain itu, saya cantumkan link BigQuery pada Looker Studio agar bisa dilihat di dalam Looker Studio. Bisa diklik di sini, dan selanjutnya pada BigQuery ini saya transfer ke GitHub. Selanjutnya di sini saya menampilkan beberapa proyek yang saya kerjakan. Di sini ada top 10 cabang provinsi yang dimana ini cantumkan. Ini adalah merupakan BigQuery yang saya kerjakan. Ini cantuman gambar BigQuery. Ini ada tabel diagram, ada juga batang diagram. Dan di sini adalah saya cantumkan link agar bisa diakses. Begitu juga dengan proyek-proyek selanjutnya. Seperti ini proyek 1, yaitu mengenai top 10 cabang. Selanjutnya stok awal. Di sini ada perbandingan menurut total terjual. Selanjutnya juga di sini kota menurut provinsi. Ini adalah SQL BigQuery-nya. Selanjutnya ini proyek 4, perbandingan kimia farma dari tahun ke tahun. Selanjutnya ini 10 net sales menurut cabang provinsi. Saya cantumkan di sini. Di sini adalah distribusi rating transaksi menurut rating cabang. Selanjutnya di sini proyek yang dimana proyek 7 ini saya cantumkan ada diagram tabel dan diagram map. Diagram map ini saya gunakan data gabungan antara geomap, total profit per provinsi, dan analisis laba bersih. Selanjutnya pada proyek 8 ini jumlah terjual menurut product name dan product ID. Ada beberapa tugas yang dilampirkan seperti analisis cabang. Saya telah membuat analisis cabang yang sesuai instruksi mandatory pada nomor 5 linknya. Nah, ada terdapat di analisis laba bersih. Di sini terdapat data tabel yang dari keempat tabel tersebut. Nah, di sini ada instruksi juga membuat geomap total profit per provinsi, terus juga dibuatnya top 5 rating cabang dan 10 rating cabang net sales per provinsi. Selanjutnya juga diinstruksikan 5 rating, 10 net sales, 10 transaksi cabang, dan perbandingan tahun 2020 hingga 2024. Nah,
ini yang saya buat. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan proyek. Oke, di sini saya perlihatkan konsol cloud Google Platform yang terdapat di akun saya. Di sini saya telah membuat proyeknya dengan name Rakaminka F Analytics, dan ini adalah dataset yang saya telah buat. Pada dataset kimia farma tersebut terdapat beberapa tabel dan view yang saya buat di sini. Selanjutnya di sini saya save di classic query sehingga saya mempunyai profit ada 11 ya. Di antaranya ada yang sistem error, jadi saya tidak cantumkan di PowerPoint saya. Nah, di sini kita lanjut ke visual datanya yang telah jadi pada Looker Studio. Di final text ini pertama-tama saya akan menjelaskan proyek pertama, yaitu top 10 transaksi cabang provinsi. Nah, di sini saya menggunakan data top 10 transaksi cabang provinsi. Di sini saya akan jabarkan. Di sini tercantum 5 provinsi, diantaranya ialah Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Nah, di sini record count-nya di sini terlampir juga total transaksi, di mana di sini terbawah menandakan warna hijau ini menandakan yang lebih dari 50 ke atas, dan ini yang menandakan putih ini menandakan 50 ke bawah. Nah, di sini dari Sumatera Utara yang terdapat 17.561, dan yang paling tertinggi di sini terdapat perbandingan ya. Paling tertinggi dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat, di mana ini apotik. Range name-nya yaitu sekitar 71.508. Disusul juga yang lainnya 69.874, tetapi klinik apotik tersebut masih dimenangkan oleh Jawa Barat. Selanjutnya yang paling terendah adalah pada Sulawesi Utara, yaitu klinik apotik di Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya pada proyek di halaman kedua ini masih sama, yaitu mengenai top 10 transaksi cabang provinsi. Di sini saya masih menggunakan data yang sama, yaitu top 10 cabang provinsi. Nah, di sini saya buat 2 tabel, yaitu diagram tabel dan diagram batang. Nah, di sini terlihat yang paling tinggi di Jawa Barat dan transaksi cabang provinsi dan provinsi. Di sini Y merupakan total transaksi dan X merupakan provinsi. Pada tabel terlampir ada total transaksi keseluruhannya seperti Jawa Barat itu 908.723.000, dan Sumatera Utara 48.000, Jawa Tengah 33.000, Jawa Timur 15.000, dan yang paling kecil ialah Sulawesi Utara 13.000. Jadi di sini terlihat masih pemenangnya Jawa Barat. Bisa kita ambil titik poin di mana berdasarkan dari data transaksi ini
ada beberapa implikasi strategis yang dapat dipertimbangkan seperti fokus pengembangan regional. Pada Jawa Barat jelas merupakan pasar utama yang terus dikembangkan karena merupakan pendapatan yang transaksi yang terbesar. Transaksi format cabang seperti format klinik, apotik, dan laboratorium menunjukkan performa yang konsisten di berbagai provinsi, menjadikan model potensial yang baik untuk ekspansi. Nah, evaluasi performa cabang terdapat perbedaan antara Jawa Barat dan provinsi lainnya yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasikan faktor-faktor kesuksesan yang dapat direplikasikan. Nah, di sini terakhir strategi diferensiasi regional pada pola transaksi yang berbeda antar provinsi menunjukkan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik pasar masing-masing. Nah, jadi data ini memberikan landasan kuat untuk mengambil keputusan strategis terkait pengembangan jaringan pada cabang kimia farma untuk ke depan. Selanjutnya proyek kedua ini stok awal menurut total yang terjual. Pertama, kita lihat di sini sebentar. Di sini saya menggunakan tabel Skatlepol merupakan garis. Yang saya ambil datanya adalah data stok awal yang saya kelola. Di sini stok awal menurut total terjual, di mana X adalah total terjual dan Y adalah stok awal. Dan pada tabel yang kedua ini terlampir biru, garis biru adalah total terjual, garis biru muda adalah record count, dan produk ID itu adalah merah muda. Di sini terlampir beberapa titik. Bisa dilihatkan pada titik yang terendah ini tercantum stok awal 2, berlanjut ke stok 24, ke 38 stok awal dengan rekor terjualnya 24, selanjutnya naik hingga dari 2 hingga 13 juta. Kita bisa analisis dari proyek sebelumnya. Sebelumnya terdapat kesenjangan signifikan antar provinsi, seperti provinsi pada Jawa Barat, di mana Jawa Barat merupakan yang paling banyak, yaitu 198.723 transaksi. Sumatera Utara yaitu 48.000, yaitu 24% dari Jawa Barat. Jawa Tengah itu 33.000, yaitu 17% dari Jawa Barat. Selanjutnya Sulawesi Utara yang paling rendah, yaitu 7% dari Jawa Barat. Nah, dari kesenjangan ini merupakan adanya potensi pengembangan yang belum dimanfaatkan dari provinsi-provinsi yang berada di luar Jawa Barat. Nah, korelasi antara jumlah format dan cabang dan format transaksi, di sini Jawa Barat dan Sumatera Utara terdapat 3 format cabang yang menempati teratas, Jawa Tengah dengan 2 format cabang di Provinsi Tengah, dan Jawa Timur dan Sulawesi Utara dengan 1 format cabang di posisi terbawah. Nah, ini menunjukkan adanya identifikasi bahwa diversifikasikan format cabang berpotensi meningkatkan total transaksi di suatu wilayah. Nah, pada tabel tersebut stok awal menurut total yang terjual, kita dapat menyimpulkan di sini terdapat tren peningkatan stok awal yang signifikan, di mana terjadi peningkatan stok awal yang drastis dari angka yang terendah di bawah 1 juta unit hingga mencapai puncak tertinggi yaitu 13 juta unit. Nah, kurva pertumbuhan menunjukkan pola eksponensial terutama pada periode akhir
Lonjakan signifikan ini terjadi setelah total penjualan mencapai 678.000 hingga 1 juta unit, kemudian stok meningkat tajam dari 2 juta menjadi 13 juta unit. Nah, hubungan antara stok awal dan total penjualan di sini, Kimia Farma telah secara progresif meningkatkan stok awal sebagai respon terhadap peningkatan penjualan. Terdapat pola penyesuaian strategis dalam manajemen inventaris perusahaan. Selanjutnya, perusahaan tampaknya mengantisipasi pertumbuhan penjualan dengan meningkatkan ketersediaan stok. Lalu, efisiensi manajemen inventarisnya di sini yang terdapat grafik perbandingan stok dengan penjualan menunjukkan penjualan garis biru itu relatif stabil pada kisaran tinggi. Selanjutnya, jumlah produk dan rekodkon garis merah muda dan hijau ini atau biru muda, hijau atau biru muda menunjukkan stabilitas, dan ini mengidentifikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan stok awal yang signifikan, perusahaan mampu mempertahankan tingkat penjualan secara konsisten. Selanjutnya, data ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan pendekatan agresif dalam manajemen inventaris selama periode 2020 hingga 2023 dengan peningkatan stok awal yang sangat signifikan, sementara hal ini meningkatkan ketersediaan produk dan mengurangi risiko kehabisan stok. Nah, pendekatan ini juga perlu pengawasan yang ketat terhadap efisiensi modal kerja dan biaya penyimpanan. Strategi inventaris yang optimal harus menyeimbangkan antara ketersediaan produk dan efisiensi biaya untuk memaksimalkan profitabilitas jangka yang lebih panjang lagi. Selanjutnya, baik, di sini adalah proyek yang ketiga saya, yaitu kota menurut provinsi menunjukkan total pendapatan. Nah, di sini saya menggunakan data yang saya kelola ialah cabang terbaik di sini. Nah, di sini terlampir beberapa kota. Yang tercantum di sini adalah 1 sampai 70, di mana terdapat 70 kota yang menunjukkan total pendapatan, selanjutnya brands ID dan brands name, dan total transaksi. Di sini terdapat beberapa nama kota yang tercantum total pendapatannya. Rata-rata total pendapatan yang tertinggi adalah di mana yang terdapat di kota-kota Jawa Barat seperti Purwakarta. Di sini menunjukkan 10 miliar. Selanjutnya Bekasi. Selanjutnya di sini beberapa kota dengan brands, ada 3 cabang, ada 3 seperti Apotik, Kimia Farma Laboratorium, dan Kimia Farma. Nah, di sini data Tasikmalaya totalnya besar juga, 3, Cianjur, Garut, ada Bogor, dan ada beberapa yang jauh seperti Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta dan Padang, bisa dilihat di sini, di mana total pendapatannya lumayan tidak setinggi yang ada di kota-kota Jawa Barat. Dan di sini bisa dikaitkan lagi dengan pemahaman melalui sebaran geografis pendapatan. Bisa jadi kota-kota yang ada di Jawa Barat seperti Garut dan Purwakarta, di mana ini termasuk salah satu kota dengan pendapatan tertinggi. Selanjutnya Jawa Tengah, di mana kota Semarang dan Jawa Timur memberikan kontribusi yang signifikan, dan juga terdapat representasi dari berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan jangkauan nasional pada perusahaan. Nah, implikasi strategis rekomendasinya perlu mempertimbangkan menganalisis faktor-faktor kesuksesan yang beroperasional di Purwakarta dan merefleksikan di kota-kota dengan potensi yang serupa. Terus juga mengevaluasi performa cabang di kota-kota dengan pendapatan yang lebih rendah
dan mempertimbangkan penambahan cabang di lokasi yang strategis. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai transaksi, mengembangkan strategi untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata di kota-kota dengan jumlah transaksi tinggi namun pendapatan relatif rendah. Nah, di sini data ini memberikan landasan kuat untuk mengambil keputusan strategis terkait alokasi dengan sumber daya. Tak lupa juga ekspansi jaringan dan pengembangan strategi pemasaran berbasis lokasi yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan secara keseluruhannya. Selanjutnya, proyek yang keempat saya ini terdapat perbandingan pendapatan antara dari tahun ke tahun. Di sini tahunnya yang saya gunakan sesuai instruksi ialah tahun 2020 hingga 2023. Nah, di mana tahun pertama pada tabel garis ini, pada diagram garis ini, warna kuning ini adalah tahun 2020. Warna jingga ini tahun 2021, warna biru ini tahun 2022, dan warna merah muda ini tahun 2023. Nah, di sini terdapat titik-titik yang mendominasi, dan tabel kedua ini adalah gambaran pendapatan dan profit yang tercantum di sini. Nah, kita di sini menggunakan data yang saya kelola, yaitu stok awal, perbandingan, yaitu analisis laba bersih yang saya gunakan. Nah, di sini pada tahun 2020 tercantum 86,9 miliar. Pada tahun 2021 86,5 miliar, agak turun sedikit. Selanjutnya tahun 2022 naik sehingga 87,1 miliar dan turun sedikit pada tahun terakhir, yaitu 2023 dengan total 86,5 miliar. Nah, pada data ini kita bisa kelola. Terdapat beberapa perbedaan yang dimana perbedaan tersebut naik turun. Bisa dikatakan stabil karena naik turunnya tidak melonjak tinggi. Turun sedikit, naik sedikit, bisa dikatakan stabil. Untuk selanjutnya, proyek selanjutnya ialah sepuluh pendapatan menurut cabang provinsi. Nah, di sini saya menggunakan diagram batang. Terlampir beberapa angka yang menunjukkan total transaksi, yaitu di matriks Y dan provinsi di matriks X. Nah, ini tetap unggul Jawa Barat. Selanjutnya Sumatera Utara dengan brace-nya ada 3, masing-masing ada 3, yang 2 hanyalah Jawa Tengah. Jawa Timur dan Sulawesi Utara itu 1 branch name. Nah, di sini terdapat warna seperti kuning ini merupakan apotik, warna oranye merupakan klinik dan apotik, dan warna biru merupakan klinik, apotik, dan sekaligus laboratorium. Nah, di sini
hubungan pendapatan dengan provinsi ditunjukkan masing-masing Sulawesi Utara merupakan pendapatan yang terkecil dan Jawa Barat merupakan pendapatan yang terbesar. Di sini Jawa Barat memiliki performa tinggi dengan nilai 36,930,085 juta rupiah, di mana kategori apotek kuning memiliki kontribusi yang besar di sini. Nah, selanjutnya disusul dengan apotek biru dan yang terakhir orange. Hingga di sini kita dapat melihat semua provinsi apotek kuning cenderung memiliki performa yang baik, meskipun ada provinsi yang tidak memiliki apotek pada gambar kotak kuning tersebut. Nah, Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi penjualan yang tertinggi, mencapai 36 miliar rupiah, dan angka ini jauh melampaui provinsi-provinsi lainnya. Kita dapat simpulkan di sini, Jawa Barat merupakan pasar utama dengan strategis yang baik untuk perusahaan ini. Nah, dalam kekuatan bisnis apoteknya dari ketiga kategori, segmen apotek yang terlampir warna kuning ini merupakan performa yang terbaik. Hampir semua provinsi ini mengidentifikasikan bahwa model bisnis apotek merupakan tulang punggung pada pendapatan pada perusahaan. Nah, selanjutnya distribusi pendapatan lumayan tidak merata ya. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara performa di Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain-lainnya. Nah, seperti Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Sulawesi Utara memiliki nilai penjualan yang relatif sebanding satu sama lain, tetapi jauh di bawah Jawa Barat. Selanjutnya, pada potensi pengembangan, Sulawesi Utara menunjukkan angka penjualan terendah, yang mungkin mengidentifikasikan area potensial untuk diekspansi atau ditingkatkan strategi pemasaran pada distribusi. Nah, konsentrasi bisnis di Pulau Jawa, 3 dari 5 provinsi yang ditampilkan berada di Pulau Jawa, dan ketiganya secara kolektif menyumbangkan porsi terbesar dari total penjualan. Di sini menunjukkan konsentrasi bisnis pada perusahaan yang ada di Jawa Barat merupakan lumayan yang terbaik di Jawa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis bisnis yang kuat di Jawa Barat dengan model bisnis apotek sebagai penggerak utama pendapatan. Ada peluang untuk mengoptimalkan performa di provinsi-provinsi lain dengan menerapkan strategi yang berhasil pada Jawa Barat. Nah, serta potensi untuk diversifikasikan dan penguatan segmen klinik apotek, laboratorium, dan klinik apotek saat ini masih berkontribusi yang lebih kecil dibandingkan pada apotek. Nah, selanjutnya baik pada proyek ke-6 ini itu adalah distribusi rating transaksi menurut rating cabang. Nah, di sini saya mengambil sumber data yaitu top 5 rating cabang yang saya kelola. Di sini terlampir ada 5 cabang, yaitu Kalimantan Utara, Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, selanjutnya Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat, di mana yang di posisi kiri ini merupakan Kalimantan Utara dan posisi kanan ini merupakan Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini tercantum matriksnya ialah rating cabang dan matriks X adalah rating transaksi. Nah, pada tabel diagram sekat Leopold ini kita bisa baca pada Provinsi Kalimantan Utara terdapat rating transaksi sekitar 3,9, hampir mendekati 3,9,
total transaksi 3,91, dan di sini rating cabangnya 5. Untuk Kepulauan Riau, rating cabangnya 5, total transaksinya 3,93. Sama halnya pada Sulawesi Utara, rating cabangnya 5 dengan total transaksi 3,93, dan Kepulauan Bangka Belitung total transaksi 3,93 dan rating cabang 5. Dan yang terakhir adalah Nusa Tenggara Barat dengan total transaksi 3,96 dengan rating cabang A5. Di sini kita dapat lihat bahwa pada kelima cabang tersebut memiliki rating cabangnya itu sama, yaitu posisinya 5. Nah, untuk semakin ke kiri Kalimantan Utara yaitu semakin kecil dengan rating 39, dan semakin ke kanan naik 3,96. Nah, kenaikan ini merupakan tipis dari 39 dan 3,96 yang semakin ke kiri, semakin ke kanan. Tetapi terdapat kesamaan di antara tiga tempat, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Di sini kita lihat. Nah, selanjutnya pada proyek yang ketujuh ini, di sini saya menggunakan data yang saya kelola, yaitu analisis cabang dengan geomap. Nah, pada tabel pertama ini saya menggunakan analisis cabang, dan diagram kedua ini diagram map. Saya menggunakan gabungan data antara analisis cabang dengan geomap. Nah, di sini kita baca pada diagram pertama ialah Jawa Barat yang mendominasikan, yang memenangkan pendapatan yang tertinggi dengan profit yang tertinggi juga. Nah, terlampir di sini di antara provinsi-provinsi lainnya, Jawa Barat yang tertinggi. Di sini terdapat 31 provinsi dari pendapatan lain-lainnya. Dan yang terendah ialah Papua Barat di sini. Di sini saya ambil di geomap 5, di mana semakin warna merah semakin menunjukkan bahwa pendapatan ini tinggi. Nah, di sini saya cantumkan pendapatan dana profit pada diagram tabel, dan diagram map ini adalah titik-titik yang lumayan penting pada provinsi, seperti di sini Sumatera Utara, selanjutnya terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan di sini ada juga Sulawesi Utara di titik-titik tersebut, yang dimana ditunjukkan hijau semakin rendah net sales-nya atau pendapatannya, sedangkan semakin merah semakin tinggi. Tentunya di sini yang paling ialah Jawa Barat. Nah, pada proyek terakhir di sini adalah jumlah terjual menurut nama produk dan ID produk. Nah, di sini ada beberapa produk seperti ini yang saya cantumkan: biru muda, merah muda, jingga, kuning, hijau. Yang ini adalah merupakan nama-nama produk, dan ini adalah merupakan ID produk. Nah, dan ini adalah jumlah terjual yang matrik Y. Nah, di sini saya menggunakan data yang saya ambil, yang saya kelola, ialah data produk terlaris. Di sini tergambarkan dalam jumlah terjual lumayan tunjuk angka-angka dengan produk ID dan warna sebagai nama produk. Nah, ini dengan produk ID-nya ini menunjukkan
jumlah terjual sekitar 4.567. Di sini 4.573, yang merah muda 4.574, biru tua 4.575, hijau 4.577, jingga agak gelap dengan kode ID KF576 ini 4.582, dengan ID produk ini KF943 ini menunjukkan 4.582, hampir sama dengan jingga sebelumnya. Dan selanjutnya kode hijau muda ini KF346 ini dengan terjual 4.387 pada warna biru tua, dengan kode ID KF262 terjual 4.590, dan ini kode ID-nya di KF519 dengan penjualan 4.608. Sini terlampir, di mana kita bisa lihat semakin ke kiri semakin tinggi produk terjualnya, seperti pada kode KF519, dan yang semakin ke bawah, semakin ke kanan maksudnya, ialah kode KF664 dengan penjualan 4.567. Semakin ke kanan semakin rendah dalam jumlah terjual. Tetapi kita lihat di sini pada jumlah terjual, pada kolom matriks Y jumlah terjual ini merupakan stabilitas, hanya turunnya berbanding sedikit saja. Nah, berikut adalah proyek-proyek yang berhasil saya kerjakan. Dalam menurut pandangan saya, perusahaan tersebut paling unggul ialah Provinsi Jawa Barat. Tentunya di sini kita harus terbaca bagaimana geografis yang ada di Jawa Barat, jumlah penduduknya, kenapa bisa berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Bisa jadi Jawa Barat merupakan tempatnya kota-kota besar, tempatnya kota-kota yang banyak dihuni oleh warga negara Indonesia. Maka dari itu Jawa Barat merupakan tempat yang unggul. Di sisi lain bisa jadi dengan sumber daya manusia yang bisa mengelola baik pada perusahaan tersebut dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Maka dari itu yang saya simpulkan, Jawa Barat di sini bisa mendominasikan yang tertinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Nah, ini produk ID-nya terjual. Terus perbandingan antara tahun 2020 hingga tahun 2023 pendapatannya dalam lumayan tipis, tidak terlalu jauh perbandingan. Di sini terdapat perbandingan lumayan tipis dan tidak terlalu jauh, di mana naik tinggi dan tetap tidak naik drastis ataupun tidak turun drastis, di mana perusahaan di sini yang saya nilai perusahaan stabil dalam menerima keuntungan dan turun dalam penjualan itu tidak terlalu turun di situ. Baik, sekian, terima kasih atas penilaian yang terhadap saya. Segala saran, komentar, dan kritik saya terima, dan di sini saya mengakui karena di sini saya masih belajar. Mohon maaf dan mohon koreksinya atas apa yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.